Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abna'i? Bi khairin walhamdulillah insyaallah ta'ala. As'alullaha lakum wa lana taufiq wan najah wa sadat wal afwa wal afiyah. Ahlan wa sahlan bikum ya di pelajaran Al-Akhlaqul lil Banin untuk minggu ini. Setelah sebelumnya kita belajar ya beberapa tema atau judul ya, di antaranya berbakti kepada tetangga, adab kepada tetangga, adab kepada kerabat, juga silaturahim ya, bahaya memutus tali silaturahim, dan juga adab-adab kepada guru ya. Kali ini kita akan belajar ya, atau tepatnya mengulangi ya pelajaran kita di akhlak yang berkaitan dengan nasihat ya, nasihat-nasihat emas dari guru-guru kita yang kita akan bacakan nanti di kitab Al-Akhlaqul lil Banin ya, yang dimana kemarin sebelumnya Ustadz belum pernah ya membacakan teksnya kepada kalian dan mengartikannya secara langsung ya. Maka seterusnya insyaallah ya kita akan belajar ya. Durasi videonya agak lama ya, karena di situ Ustadz akan bacakan teksnya agar kalian bisa mendengarkan dan agar kalian bisa berlatih juga untuk membaca teks berbahasa Arab, baik yang memiliki baris ataupun tidak. Maka untuk pelajaran kali ini anak-anak ya, kita akan membahas tentang nasihat guru-guru kita ya, yang ada di kitab kalian di halaman 38 sampai 39 ya. Dan ini tidak akan panjang ya anak-anak, hanya sedikit saja. Ustadz harapkan yang punya kitab ya bisa ambil kitabnya ya, dibuka agar belajarnya lebih bagus, ataupun bisa juga mendengar dan mengikuti videonya sampai habis ya. Hal antum musta'idun li ta'allum? Sudah siap untuk belajar? Insyaallah ta'ala ya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada teks di halaman 38 di paragraf dengan nomor 2 ya. Sekarang kita akan membaca sama-sama dan mengartikannya ya. Dan kalian bantu Ustadz untuk mengartikannya juga ya. Coba ditebak artinya ya. Coba difahami sendiri dulu ya, sebelum Ustadz terjemahkan ya. Latih diri kalian untuk banyak membaca dan memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Oke. Perhatikan anak-anak, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa ghafarallahu lana wali masyayikhina wali sami'in. Pengarang kitab ya melanjutkan, wa inna min nasaihil ustadz ya, di antara nasihat-nasihat guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita ya dalam menuntut ilmu tentunya anak-anak ya. Yang pertama ya adalah antanwiya bi talabil ilmi ridallahi wad darul akhirah. Engkau niatkan ya dengan menuntut ilmu ini, dengan belajar ini, apa yang kita niatkan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih? Ridho Allah Subhanahu wa taala ya, bukan ridho orang ya, bukan ridho siapapun ya, murni hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya, maka terlebih lagi
ridho makhluk lainnya, ya, akan kita dapatkan, ya, akan kita raih tanpa kita cari, ya. Namun, ya, ini bukan hal yang mudah anak-anak. Ini bukan hal yang mudah. Ini harus terus, ya, kita lakukan, terus kita niatkan, terus kita perbarui niat kita, ya, karena niat ini sangat mudah sekali untuk berubah, ya, dari waktu ke waktu. Jadi Ustadz ingatkan terus, ya, sebelum belajar, ya, sebelum masuk kelas, ya, sebelum melakukan kegiatan apapun, ya, kalian niatkan dulu, ya, segala kegiatan ini, segala ibadah ini, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauhi sifat sombong, jauhi riya, ya, jauhi sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar. Jauhi hal-hal tersebut, ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Oke anak-anak. Kemudian kita niatkan juga dengan belajar ini agar mendapatkan ad-darul akhirah, ya, kebahagiaan di akhirat, ya. Kenapa demikian? Karena yang di akhirat itulah yang kekal anak-anak. Sedangkan kebahagiaan di dunia hanya sesaat, ya. Kebahagiaan di dunia hanyalah bonusnya saja. Jadi sekali lagi, ya, ini adalah nasihat yang memang benar, ya, sering diulangi oleh ustadz kita, guru-guru kita, ya. Ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ya, berniatlah untuk meraih ridha Allah dan akhirat. Ya, kemudian yang ketiga, wa ihyaiddin, ya, berniat untuk dengan belajar ini saya bisa menghidupkan agama ini, ya, menghidupkan agama ini. Karena dengan belajar, terus belajar, ya, maka kita menghidupkan agama ini, ya. Wa naf'al muslimin, dan niatkan juga ketika belajar sebagai manfaat, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk orang lain, ya, terutama orang-orang muslim. Wa tanwi bihi, dan engkau berniat dengan ilmu ini, ya, dengan menuntut ilmu itu, asyukra ala ni'matil aqli, ya, kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, atas nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Wasihhatil badan, dan kesehatan badan. Ini penting sekali anak-anak. Akal, ya, salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada manusia, ya. Allah tidak memberikan akal kepada hewan-hewan lainnya, ya. Kebayangkan, ya, jika hewan-hewan juga punya akal, akan sangat sulit. Dan akal sendiri adalah nikmat yang Allah khususkan bagi manusia, ya anak-anak. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar, ya. Wasihatil badan, begitu juga dengan badan yang sehat, ya. Seperti kalian sekarang, masya Allah, ya, sempat belajar, ya, dengan akal yang jernih, ya, ada kuota, ya, ada alat untuk belajar, ada pulpen, ada buku dan lain sebagainya, dan sehat, ya. Percuma apa yang kita sebutkan tadi ada, tapi ketika kita sakit, tentu belajarnya tidak akan maksimal, ya. Kita lanjutkan. Wala taqsida bihi talabal madh wal jah 'indan nas, dan jangan sekalipun, ya, engkau berniat dengan ilmu yang engkau pelajari ini, ilmu yang engkau miliki ini, ilmu yang engkau tuntut ini, ya, untuk mendapatkan sanjungan, pujian, ya, atau posisi, ya, di antara para manusia. Wah, saya belajar agar nanti bisa di posisi tinggi seperti mereka ini. Tidak, itu hanyalah bonus nantinya anak-anak, ya. Tugas kita hanyalah belajar lillahi ta'ala, ya, terlepas dari kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari niat yang ikhlas gitu, kita terima, kita syukuri, ya. Jelas, itu yang pertama. Nasihat guru yang pertama adalah senantiasa menjaga dengan baik niat kita ketika belajar. Jauhi sifat sombong, jauhi sifat riya, ya, ya, ingin dilihat ataupun sum'ah, ingin didengar, ingin dianggap alim, ya, ingin dianggap bukan syekh, gitu, ya, ingin dianggap wah masya Allah, seperti itu. Hindari yang demikian anak-anak, ya, karena yang demikian bisa membatalkan niat baik kita. Oke, kemudian nasihat, ya, nasihat kedua kita baca di sini sama-sama.
Wa min nasaihihi aidan, dan di antara nasihat ustadz-ustadz kita juga, antajtahida ghayatal ijtihadi fi talabil ilm. Dan ini benar, ya. Ustadz rasa tidak ada satupun guru-guru kalian, bahkan dari SD dulu, ya, bahkan kemudian di sanawiyah ini, ya, sampai kalian di kelas 2 ini, ya, yang tidak pernah sama sekali, ya, memberikan nasihat ini. Ini adalah nasihat yang memang sering diulang-ulangi oleh guru-guru kita, ya. Ini termasuk nasihat emas dari guru-guru kita. Apa itu anak-anak? Antajtahida ghayatal ijtihad fi talabil ilm. Bersungguh-sungguh, ya, dengan benar, ya, bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, ya, fi talabil ilm, ya, dalam menuntut ilmu ini, terutama ilmu agama, anak-anak. Kita benar-benar bersungguh-sungguh, ya, bukan hanya dengan ucapan saja sungguh-sungguh, itu tidak, dibuktikan, ya. Mulai dari sebelum belajar kita harus sudah baca, minimal sudah baca apa yang akan kita pelajari besok. Ketika di dalam kelas, ya, kita dengarkan dengan baik-baik, ya, ilmu yang akan kita ambil ini, ya. Kemudian hormat kepada guru kita, ya, ketika belajar, ya, ataupun sebelum belajar, ya, senantiasa doakan mereka, ya. Kemudian setelah belajar kita baca ulang lagi, fahami, hafal mana yang harus dihafal, ya, tulis mana yang harus ditulis, ya, begitu seterusnya. Dan banyak lagi bentuk kita bersungguh-sungguh dalam belajar, ya. Maka tanyakan kepada diri kalian, sudah sejauh mana tingkat kesungguhan saya dalam belajar, ya. Tanyakan kepada diri kalian, sudah berapa Al-Quran ayat yang saya hafal, ya. Karena orang yang sungguh-sungguh tentu hafalannya akan sangat banyak, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya yang ada, ya, atau tidak. Itu salah satu dari sekian banyak bukti kesungguhan kita dalam belajar, ya. Orang yang sungguh-sungguh tentu, ya, tidak akan membiarkan peralatan belajarnya hilang begitu saja, ditaruh di tempat yang bukan seharusnya, ya, dibuang, ya, dibawa ke sana kemari kemudian ditinggalkan. Tentu ini bukan orang yang sungguh-sungguh ketika belajar. Maka, ya, mulai saat ini, ya, kalian tanyakan kepada diri kalian, sejauh mana saya sungguh dalam belajar. Oke, kita baca. Fatahfadhu durusaka kullaha. Ya, salah satu cara, ya, bentuk dan bukti orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, anak-anak, adalah menjaga semua yang ia pelajari. Dijaga, lihat, dijaga. Tahfadz, ihfadz artinya menghafal, tahfadz artinya menjaga. Menghafal pada hakikatnya menjaga, anak-anak. Salah satu cara terbaik untuk menjaga ilmu ini adalah dihafal, ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dulu, ya, semuanya menghafal Al-Quran, karena tidak semuanya bisa menulis, tapi Al-Quran itu terjaga di hati dan otak mereka dengan hafalan-hafalan mereka tadi, anak-anak. Begitu pula dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari sampai saat ini, ya, itu adalah hasil, ya, ulama-ulama kita yang menghafal apa yang dia pelajari, ya. Dengan menghafal dia menjaga ilmunya, ya. Wa turaji'aha fil bait. Apakah cukup dihafal saja? Tidak, ya. Kemudian kita perlu untuk mengulanginya di rumah, ya, mengulanginya nanti selepas belajar di madrasah, dari sekolah, sepulang dari sekolah kita baca-baca lagi, ya, ulang-ulang lagi. Seperti itu, ini penting. Kemudian wala tudayyi'a awqataka sudah. Dan jangan sekalipun, ya, kamu menyia-nyiakan waktu yang kamu miliki. Jangan disia-siakan. Ya, liburan ini begitu panjang. Ini bukan liburan, ya, memang bukan liburan, tapi waktu belajar kalian tidak sepadat di pondok. Nah, jadi selain refreshing gitu, ya, kalian bisa manfaatkan dengan baik untuk menambah hafalan Quran, hadis, dan lain sebagainya. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja, ya, terlalu banyak refreshing, terlalu banyak main-main. Maka
Jika kita seperti itu selama ini, ya, berarti kita belum bersungguh-sungguh ketika belajar dalam menuntut ilmu. Ya, bermain boleh, ya, tapi ada waktunya. Kemudian fa innaha, apa ha di sini? Auqat, ya. Maka sesungguhnya waktu-waktu kita itu agla minal jawahiris saminah, ya. Ya, berharga, lebih berharga bahkan jika dibandingkan dengan, ya, emas, permata, perak, intan, ya, dan lain sebagainya. Al-jawahir as-saminah artinya batu-batu mulia, ya, emas, perhiasan dan lain sebagainya. Waktu kita lebih berharga dari itu, ya, karena dengan waktu, ya, dengan waktu yang berkualitas, yang baik, kita bisa menghasilkan emas. Tapi sebaliknya, ya, ketika kita memiliki banyak emas, kita tidak bisa mengembalikan bahkan 1 detik pun dari waktu yang sudah terlewatkan. Iya atau tidak anak-anak? Iya. 1 detik pun waktu yang sudah terlewatkan tidak bisa dikembalikan, ya, meskipun kita memiliki emas, ya, seisi bumi ini. Maka waktu, ya, waktu yang bermanfaat tentunya jauh lebih berharga dari emas itu sendiri. Ya. Kemudian wa idza fatat fala ta'udu abada. Nah, ini dia. Karena apa? Karena waktu. Jika fatat sudah berlalu, fala ta'udu abada. Ya, tidak akan kembali selama-lamanya. Ya, sudah, dia enggak bisa di-rewind, ya. Tidak bisa diunduh, tidak bisa dikembalikan. Ya, wa anta taniya binadhafati kutubika wa adawatik, dan di antara ciri, ya, orang-orang yang sungguh dalam belajar adalah menjaga peralatannya, menjaga kitab-kitabnya, ya, seperti yang kita bilang tadi, wa tartibiha fi mahalliha, ya, dirapikan di tempatnya, ditaruh dengan baik di tempatnya, wa tuwadhiba 'alal huduri kullayaum, dan kalian, sudah seharusnya orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar itu senantiasa hadir dalam setiap hari di kelas, di sekolah, di tempat belajar, ya. Jangan absen kecuali dengan alasan, ya. Kemudian, ya, perhatikan anak-anak, fil waqtil muayyan. Ini sambungan yang tadi. Jadi seorang yang bersungguh-sungguh sudah haruslah kemudian untuk tetap hadir, ya, dalam waktu-waktu belajarnya, ya. Wala tata'akhkhara illa li'uzrin sahih. Jangan sekalipun absen, ya, tidak masuk kelas, ya, tidak hadir di kelas, ya, kecuali dengan alasan yang baik, yang benar, baru boleh, ya. Wa antastami'a ila ma yulqihi minad durus biqalbin hadir. Ya, dan orang yang bersungguh-sungguh ketika di dalam kelas mendengarkan dengan baik-baik, ya, dengan hati. Dengan hati di sini, bukan telinga, anak-anak. Di sini dikatakan biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Jadi telinga kita bisa saja mendengar, ya, tapi ketika pikiran dan hati kita tidak ikut serta mendengarnya, ya, percaya anak-anak, tidak akan berlangsung lama apa yang kita dengar tadi, ya, jika tidak disertai dengan pikiran dan hati yang ikut mendengarkan. Hatta tafhamaha bisur'ah, ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita akan cepat memahami pelajaran. Wala tut'iba ustadzaka bikasratit tikrar atau takrar, ya. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, tidak membuat ustadznya lelah, ya, karena mengulangi penjelasan, karena dia enggak ngerti, ya. Jangan sampai demikian, ya. Coba fahami dengan baik, dengarkan dengan baik, insyaallah tidak akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Fa'mal bitilkan nasaihin nafi'ah. Maka hendaklah kalian, ya, mengerjakan apa yang dinasihati guru-guru kalian ini, ya. Yang disebutkan di sini hendaknya kita amalkan. Fa'mal, jangan hanya sekedar dicatat, didabit artinya, ya, tapi tidak dilakukan, percuma. Ya, percuma. Jelas anak-anak? Insyaallah taala. Kemudian anak-anak, di sini Ustadz tambahkan dengan ungkapan kalimat yang sangat bagus, ya, nasihat dari Syekh Az-Zarnuji, ya.
dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, yang insyaallah kalian akan pakai nanti belajar ketika di aliyah ya, ketika sudah tamat dari sanawiyahnya ya. Kita kenalan dulu dengan Syekh Az-Zarnuji ya. Di kitabnya ya Ta'limul Muta'allim beliau berkata ya seputar menghormati guru ya. Beliau berkata, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku melihat ya, aku beranggapan ya bahwasanya hak yang harus didahulukan ya, hak yang harus diutamakan adalah hak seorang guru. Perhatikan anak-anak ya, beliau mengatakan seperti ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Dan hak yang paling harus diutamakan dan dijaga oleh setiap muslim adalah hak guru, hak pengajar, hak ustadznya, hak syekh-syekhnya ya. Jelas. Kemudian beliau melanjutkan, laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirham ya. Sungguh ya, kalau kita bisa melakukan ini ya, berhak seorang guru itu ya, dia dihadiahkan 1000 dirham anak-anak. 1000 dirham. Dirham itu perak ya, dan itu sangat mahal sekali harganya, banyak sekali nilainya ya. Sungguh ya, guru itu sebenarnya berhak untuk diberikan ya 1000 dirham ya, sebagai bentuk rasa hormat li ta'limi harfin wahid, karena mengajarkan satu huruf saja anak-anak. Satu huruf saja itu nilainya 1000 dirham tuh ya. Lalu apa yang beliau katakan? Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtajuhu ilaihi fid din, karena siapapun yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam perkara agama ya. Contohnya ketika mengaji, kita perlu tidak mengaji? Perlu. Bagaimana mungkin sholat kita akan sah ketika tidak bisa membaca Al-Fatihah? Di Al-Fatihah ada berapa huruf anak-anak? Kalian sudah pernah hitung? Coba dihitung ya. Dikalikan 1000 dirham ya, berapa yang akan kita hadiahkan kepada guru kita? Sangat banyak tentunya. Kemudian beliau melanjutkan, siapa yang mengajarkanmu satu huruf yang engkau butuhkan dalam agama ini ya, huwa abuka fiddin ya, mereka itu adalah orang tua kalian secara agama ya. Maksudnya adalah orang tua kalian ya, menurut pandangan ilmu ya, karena mereka ini yang mengajari kalian sesuatu yang bermanfaat yang kalian butuhkan di dalam perkara agama ya. Sebagaimana kita ketahui, agama inilah sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat ya. Maka orang yang mengajari kalian satu huruf saja ya, itu sudah ya seperti orang tua kalian, bapak kalian ya di dalam agama ini ya. Maka sudah sepatutnya ya kita benar-benar ya menghargai seorang guru, menghormati seorang guru, memuliakan seorang guru anak-anak. Oke. Seperti biasa ya, di penghujung pelajaran ya, Ustadz sertakan di sini al-khulasah atau ringkasan dari pelajaran ya, agar kalian ya setidaknya bisa mencatat ya, kemudian mengingat poin-poin pentingnya saja ya. Kalau kalian kemudian bisa menghafal apa yang harus dihafal ya, bisa memahami bahasa Arabnya dengan sendiri, dan insya Allah kalian bisa paham anak-anak, asalkan kalian tetap berusaha untuk membaca ya, sering membaca dan mengartikannya. Kalian akan bisa mengartikannya sendiri insya Allah ya. Di sini ada 2 poin ya, masing-masing poin memiliki beberapa cabang. Di sini A, B, C, D sampai G. Di situ kalian baca ya, dicatat, kemudian disimpan, difahami juga, yang penting difahami, dan yang paling penting dari itu ya dipraktekkan ya apa yang sudah kalian pelajari. Kalian bisa nanti di screenshot atau di pause videonya, kemudian kalian tulis di bukunya ya, buku akhlaknya. Ini adalah tugas kalian seperti biasa ya, tinggal tulis saja ya dan difahami. Ya. Maka dari itu ya,
berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini ya, pada minggu ini ya. Kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang ya. Semoga kalian bisa tetap bersabar dan semangat ya dalam belajar meskipun lewat daring ini ya anak-anak ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Kita tutup ya belajar kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.